Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan kedua kali ini dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih dengan tema harmonisasi antara daerah pusat dan daerah. Baik, sebelumnya apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang otonomi daerah. Ada yang masih ingat tentang otonomi daerah itu apa? Jadi otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang desa nasionalis. Desa nasionalis. Ada yang tahu apa itu desa? Apa ya desa? Kira-kira kan kita semua tinggal di desa tuh. Nah, ada yang tahu nggak desa itu apa? Nah, jadi desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita membangun desa, artinya kita juga membangun secara nasionalis. Karena desa adalah bagian nasionalitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini maka ada istilah tentang desa nasionalis. Hal ini dapat dipahami antara hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang termasuk di dalamnya itu terdapat pemerintahan desa. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan batasan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dapat dipahami bahwasanya desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hubungan antara pemerintahan pusat yang mencakup wilayah secara nasional dan pemerintahan daerah ditentukan oleh urusan pemerintah yang dilaksanakannya. Nah, jadi pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Lalu apa sih kira-kira tentang pemerintahan absolut, pemerintahan kongruen, dan pemerintahan umum ini? Oke, mari kita simak bersama-sama tentang penjelasan dari ketiga klasifikasi urusan pemerintahan tersebut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Baik, kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu urusan pemerintahan absolut. Nah, di sini pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Nah, yang pertama itu kewenangan pemerintah pusat dalam hal politik luar negeri. Contohnya seperti menentukan kebijakan luar negeri. Yang selanjutnya yaitu dalam hal pertahanan seperti membentuk kelompok bersenjata. Yang selanjutnya dalam hal keamanan seperti contohnya seperti membentuk kepolisian negara. Dalam hal justisi itu contohnya seperti
mendirikan lembaga pengadilan. Dalam hal moneter dan fiskal nasional, itu contohnya seperti menentukan mata uang, menentukan nilai mata uang, serta mencetak uang. Dalam hal agama, itu contohnya seperti menentukan hari libur keagamaan nasional. Nah, itu adalah urusan pemerintahan sepenuhnya yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta keagamaan. Yang tadi contohnya sudah disebutkan. Nah, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Nah, jadi dalam hal urusan pemerintah absolut, itu pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenangnya kepada bawahannya seperti instansi vertikal atau pemerintahan daerah dan lain-lain. Berdasarkan asas deskonsentrasi tentunya pelimpahan wewenang. Dan yang selanjutnya yaitu urusan pemerintahan kongruen. Apa sih urusan pemerintahan kongruen ini? Yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi urusan pemerintahan kongruen ini ada pembagian tugas antara pusat dengan pemerintahan kota, di mana urusan pemerintahan kongruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, dan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan umum. Di sini urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi ada klasifikasi urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan berada di pemerintahan pusat. Sedangkan urusan pemerintahan kongruen itu adalah pembagian antara urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah. Jadi dibagi antara pusat dan daerah jika itu kongruen. Sedangkan pusat yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu adalah penjelasan dari 3 klasifikasi urusan pemerintahan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Diharapkan bagi semuanya untuk mencatat materi yang sudah disampaikan serta mengisi absen dan latihan soal dalam Google Form nanti yang akan disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.